tidak satu agama, ya, walaupun dia mayoritas, bisa mempersatukan Indonesia. Nggak bisa. Harusnya Indonesia ini menjadi benchmarking, menjadi ikon bagi dunia. Beri beragam-ragam suku, beragam-ragam budaya, agama yang paling banyak dan kepercayaan adalah di bumi Indonesia. Ya, beragam-ragam ras. Saya ras Batak sebelum Indonesia merdeka. Kami punya konstitusi sendiri, kami punya wilayah sendiri, kami punya adat istiadat sendiri, kami punya pakaian sendiri, kami punya tulisan sendiri, kami punya bahasa sendiri, kami berhak merdeka. Tetapi orang Batak itu toleran, walaupun mulutnya keras-keras. Masjid boleh berdiri, berdiri silakan, nggak ada. Tapi jangan katakan agama kami yang paling benar. Di mana Tuhan Anda benar? Tuhan kita nggak sama. Konsep ketuhanan Buddha, konsep ketuhanan saudara kita yang dari Hindu, konsep ketuhanan kita dari Konghucu, konsep ketuhanan dari aliran kepercayaan Protestan, punya konsep ketuhanan masing-masing, punya Tuhan masing-masing. Mohon maaf ya, kalau kita pelajari sejarah, ya. Ini, jadi kenapa? Makanya saya melihat abad ke-7 jaya-jayanya apa? Jaya-jayanya Sriwijaya hancur. Abad ke-14 jaya-jayanya Mojopahit hancur. Ini kita masuk ke abad 21. Nggak tahu nanti apa yang terjadi. Ini peranggapan ya. Kalau saya boleh berperanggapan, boleh. Tapi belum menjadi fakta. Ketika peranggapan saya menjadi fakta, oh peranggapan saya benar. Kalau peranggapan saya tidak menjadi fakta, oh peranggapan saya salah. Namanya asumsi. Boleh nggak berasumsi? Boleh dong. Kalau tidak, kenapa ada kata asumsi? Oke ya, Pak Sabdo Palon, ya sedikit tidak menyimpang lah. Tetapi beliau bicara sejarah. Nanti kita bicarakan bagaimana Sriwijaya hancur, bagaimana Mojopahit hancur, dan bagaimana Indonesia hancur nantinya. Saya Teddy. Ya. Oh, ya Pak Teddy. Ya, saya kemarin ikuti kuliah umum Profesor Dr. Yusril Isra Mahendra. Ya. Oke. Ya. Dia bicara tentang Pancasila itu filsafat atau ideologi. Ya. Ya, apakah Pancasila itu filosofi atau ideologi? 1, 2, 3, tes. Kemudian dia bilang dia tidak percaya, dia tidak yakin bahwa Pancasila itu ideologi. Ya, ini adalah salah satu orang-orang intelektual yang di dalam pemahaman saya lagi mengarahkan secara ilmu dan menggeserkan pandangan-pandangan pemahaman-pemahaman, dan karena saya tahu itu adalah ideologi dan saya tahu itu adalah filosofi, dan saya cuma yakinkan bahwa itu adalah filosofi dan yang landasan itu yang saya pikir. Tapi Yusril ini Prof bilang dia enggak percaya itu Pancasila adalah ideologi negara. Bagaimana pandangan Pak Tobing itu tentang ideologi dan filosofi? Ya, oke. Saya makanya kita berbeda memahami paradigmanya. Kata-kata ide itu lahir dari pemikiran. Yusril Mahendra ngerti apa? Dia yang pernah mengatakan, Pancasila itu berasal dari Arab, kata musyawarah. Buka. Ini manusia ini bukan manusia Pancasila. Dia termasuk yang tidak setuju dengan Pancasila. Buka, masih ada rekam jejak ya kalau belum dihapus. Iya, dia Pak. bilang Pancasila ini berasal dari Arab. Buktinya apa? Kata-kata beradab itu dari Arab. Kata-kata musyawarah itu dari Arab. Bullshit. Umurnya lebih muda dari saya ya. Jangan bicara soal begini. Dan saya beritahu ya, kalau kita lihat. Nah ini sekarang dia mau pakai Arab atau peta yang mana? Kalau kita pakai The Holy Bible. Ya ketika Tuhan berkata apa? Marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa. Itu ide apa bukan? Sudah ada filosofi nggak? Nah, sebenarnya ya ideologi itu merupakan sumber dari segala filosofi.
filosofi. Jangan salah. Tetapi ketika Tuhan punya pemikiran, oh iya ya, marilah kita ciptakan manusia. Kenapa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan mereka? Tidak seperti binatang. Itu ide nggak? Belum ada filosofi. Tunggu dulu. Nah, filosofi itu lahir ketika apa? Apa artinya filosofi? Cinta akan kebenaran. Ketika Tuhan bilang, jangan makan buah itu. Kalau kau makan buah itu mati. Mulailah kita mencintai kebenaran. Nah, ini kalau kita mau ngambil garis lurus yang paling tinggi ya, ilmu yang paling tinggi. Ketika ide diucapkan, makanya kalau kita mau buka kitab Yohanes, in the beginning, apa? Was the word. The word ya, kalau Alkitab banyak salah terjemahkan, pada mulanya adalah firman. Bukan. Karena situ tidak kata a word. Tetapi the word, bukan aslinya. Pada mulanya telah ada. Was, bukan is. Bukan will. Was, the word, telah ada. Siapa the word? Sang firman. Makanya bahasa Inggris, hati-hati loh. Banyak orang yang tidak mengerti. The word itu, kenapa? Itulah ide. Dia mah ilmunya masih kacau itu walaupun dia sarjana hukum. Di mana dia belajar Pancasila? Makanya dia pernah ngomong, saya kaget juga, ini orang ahli hukum, mantan Menkumham lagi. Ngomongnya, waduh, Pancasila itu dari Arab. Mental dia kita bikin. Nah, jadi jangan dengarkan dia, makanya paradigmanya beda nggak? Beda. Hati-hati. Jangan percaya, dengar dulu Pak Teddy, jangan percaya sama politikus. Karena politikus itu, tahu nggak? Dia lebih mengutamakan popularitas dan mengorbankan karakter. Amin. Dan politikus, don't trust. Itu beda dengan negarawan. Negarawan itu apa? Bagaimana menata negara sesuai dengan konstitusi. Hati-hati loh. Amin. Nah, jelas ya. Jadi ideologi itu merupakan sumber filosofi. Buktinya itu tadi saya sampaikan. Iya Pak, orang-orang intelek. Tidak jaminan ya Pak Teddy, profesor, doktor, bullshit semua itu hanya membuktikan bahwa dia sudah sekolah. Iya. Saya nggak perlu sekolah sampai profesor. Saya nggak butuh profesor. Iya Pak, benar Pak. Not a position, is not a title. And action. Actionnya kayak begitu. Waduh, ini manusia bukan karakter Indonesia. Dengar ya, bukan nanti cari itu filenya, rekam jejaknya. Dia ngomong, oh Pancasila itu dari Arab. Das Mukio. Jadi, tolong ditanamkan kepada kita semua bahwa ideologi itu merupakan sumber filsafat. Itu sebenarnya dosen-dosen filsafat di Yunani, ketika dia melihat apa kegiatan di gereja kan, muncullah dia buat yang bertentangan demokrasi. Ketika saya diskusi sama Pak Roke Gerung dulu di apa namanya di Pusat Pengkajian Strategi Nasional yang dipimpin oleh Pak Widodo, saya tanya sama dia kan pakar demokrasi, kenapa demokrasi itu hancur di negara lahirnya demokrasi ya di Yunani? Kenapa Yunani gagal? Halo? Kenapa Romawi juga hancur ketika kerajaan berubah menjadi republik? Karena mereka menaklukkan Yunani, semua perpustakaan dibawa. Dibawalah itu semua demokrasi. Saya beritahu ya, sebagai orang percaya, Tuhan tidak suka dengan demokrasi. Karena suara rakyat, suara Tuhan. Emangnya kita yang voting memilih Tuhan? Engkaulah Tuhan, voting kita. Hah? Masuk ke KPU sana, ada kotak suara. Tuhan, kamu Tuhan kami. Enggak. Bukan engkau yang memilih aku yang memilih engkau. Itu kata Tuhan. Itu kalau mau bicara filosofi, kebenaran enggak itu? Cinta akan kebijaksanaan, cinta akan kebenaran. That's filosofi. Filosofi ya lahir dari mana? Dari ideologi. Bullshit, dia tuh nggak ngerti Pancasila. Kapan dia? Coba cek lahirnya kapan dia itu. Saya lebih tua atau dia lebih muda?
Ya Pak Teddy ya, jangan Iya, Pak. diajarin, dia itu mau merubah paradigma kita. Iya benar. Hati-hati. Analisis saya begitu Pak. Ini orang selalu membawa wacana, menghentarkan orang ke suatu kehancuran negara. Itu pemahaman saya sampai ke situ. Hati-hati. Mereka Iya, karena bermain paradigma. iya, Kan? iya, lagi bermain paradigma, benar Pak. Hati-hati kita dibentukkan paradigma. Oke ya? Iya, beda Coba ya, tanya benar Pak. ahli-ahli ideologi, ahli-ahli filosofi. Jadi filosofi itu bersumber kepada ideologi. Jadi urutannya itu ideologi dulu, baru filosofi. Ya, turun lagi ke bawah. Ya, dari ideologi muncul doktrin. Ya, sampai ke bawah. Nanti akan saya jelaskan. Kita belum sampai ke sana, tetapi sebagai pengantar saya katakan bahwa filosofi bersumber daripada ideologi. Ideologi merupakan sumber segala filosofi. Catat itu. Itu paradigma yang benar. Ayo Indra mana kepilih. Alah. Thank you, Jenderal. Thank you. Kadrun dia kok. Oke lah, silakan. Ada yang berdebat boleh aja lah. Saya katakan ada patokan yang standar. Ada benchmarking. Hati-hati. Kita dibentur-benturkan. Mindset kita dibuat kayak gitu. Seolah-olah kalau dia profesor, dia jagoan. Bullshit. Makanya Rocky Gerung. Enggak perlu saya pakai profesor. Profesor itu hanya bukti sudah sekolah. Ya. Bukti hanya sudah sekolah. Saya kalau mau ngambil profesor bisa nggak? Bisa, saya nulis. Dia profesor nulis buku nggak? Persyaratan menjadi profesor harus menulis ya buku setiap tahun. Bayangkan. Bukunya benar nggak? Dari mana? Bullshit lah. Hati-hati ya, hati-hati yang ada di Zoom ini. Thank you, Pak. Siapa dia? Makanya kita harus tanya, siapa dia? Cek, mengapa dia ngomong begitu? Oh, saya bukan tidak saya ikuti, makanya saya berani ngomong kan. Wah, ketika dia bilang, oh Pancasila itu dari Arab, buktinya kata-kata Arab, katanya gitu kan. Musyawarah, dia yang ngomong, bukan nanti jejaknya. Siapa yang bisa buka ini? Si Owen atau si Semalapa? Oke ya Pak Teddy, saya jawab. Ya. Thank Oke, you. lanjut. Yuk. Baik, mempersingkat waktu. Silakan Sabdo. Aduh, ada Sabdo Palon lagi muncul ini. Jadi tolong sesuai permintaan Pak Tobing, jadi tolong tidak melebar ke hal-hal lain. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Baik, boleh buka mic sendiri Sabdo, silakan. Kalau tadi Pak Teddy memang ada kaitannya karena benturan paradigma ini. Ya, saya paradigmanya bahwa ideologi merupakan sumber segala filosofi. Filosofi bersumber. Kalau dia tidak percaya ideologi ya sudah. Makanya mau pakai standar mana gitu loh. Standar pelajaran dia atau standar yang mana. Habis dia saya bikin, saya satu klik ke atas dia selesai. Oke. Saya nggak peduli lah profesor-profesor, banyak profesor, buktinya negara kayak begini. Ya, lanjut. Siapa yang mau bertanya lagi? Itu Rasen itu Sabdo Palon itu. Sabdo. Silakan Sabdo. Jenderal Tumbi. Suara saya. Ada dengar, lanjut. Jadi begini. Jadi tadi dijelaskan bahwa paradigma itu adalah seni. Nah, saya mau bicara yang nggak jelas. Apa pertanyaannya? Suaranya kurang jelas ya Sabdo. Tolong agak dekat mic, tapi jelas nggak perlu berteriak. Sebentar ya. Settingannya coba. Sudah baik itu. Jadi tidak perlu bersuara keras. Silakan. Oh, sudah jelas ya? Sudah jelas. Ya, jadi tadi kan dijelaskan bahwa paradigma itu adalah sesuatu. Saya mau bicara yang konkret. Jadi kepada sejarah Indonesia. Ya, sesuai nama saya, Sabdo Palon. Ya. Saya mau bicara paradigma Raja Majapahit. Ya. Pada zamannya Raja Brawijaya kelima. Dia dulu bisa ada agama yang mayoritas adalah Buddha dan Hindu seperti itu. Dan Buddha serta Hindu bisa terjadi toleran. Sehingga ketika ini 800 tahun yang lalu ya, ketika Islam masuk, ya dia
pikir akan toleran juga. Sebenarnya di sisi Jawa sebelah utara, dia biarkanlah Islam diajarkan. Ya. Tetapi setelah itu, dia akhirnya dikudeta oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Sipata, atau lebih terkenal dengan Raden Pati di Demak. Nah, akhirnya dia punya paradigma yang unik terhadap agama Islam. Nah, di sini yang saya ingin jabarkan. Dia katakan, jadi tertulis di Dharma Gandul, ya, buku Dharma Gandul. Ceritakan kejadian 600 tahun yang lalu, tapi kemungkinan ditulis 200 tahun yang lalu, ya, atau 150 sampai 200 tahun yang lalu. Dia mengatakan ini Raja Majapahit, Wijaya kelima. Tidak ada kebaikan dalam Islam. Nanti saya tulis ya, supaya nanti kita berpikir apakah benar yang agama Islam ini di Indonesia, ya. Jadi ini berat, ya. Tidak ada tuh, ini saja kita ngomong, ya. Paradigma seorang raja terhadap Islam. Contoh di kudeta, dia marah. Tulis di dalam Dharma Gandul. Tidak ada kebaikan dalam agama Islam. Ajarannya, menurut Raja Majapahit, ajaran kebaikan dengan kejahatan. Jadi dia merasa sudah berbuat baik, maka dikudeta. Kandungnya dihasut oleh para wali atau ulama. Ini referensinya ada di Dharma Gandul ini ada banyak, Pak, ya. Nanti saya sampaikan di chat, ya, dan di YouTube. Dharma Gandul, kisah penghancuran Majapahit oleh pasukan Demak dan Sultan Demak mendapat Ki Ageng Ngampel Gading, ya. Ini ada bahasa Jawanya, saya bacakan terjemahannya. Sama kehendak hati orang Jawa. Jika ingin memelihara Islam, saya tidak melarangnya. Sedangkan sekarang tumbuhnya menjadi sesat dan salah. Tidak ada kebaikan yang ditemukan. Hilang manusia. Diberi kebaikan dengan kejahatan. Ini Dharma Gandul nomor 18. Jadi ini tidak seperti Alkitab, tetapi penulisnya, ya, atau sebutnya yang menerjemahkannya memberi nomor supaya supaya mudah dirujuk, ya. Nah, jadi ini tidak. Kita kan agama Islam. 600 jamaah di bahasa Islam nggak bisa dipakai di Indonesia. Lalu yang lagi di yang lain, ya. Apa wali? Ya, ini dipuja, ya. Jadi bagusnya apa? Walinya ini bilang sama si Patak tadi, ya, dan kepada dan pejabat lain, ya. Dia bilang begini. Hancurkan Majapahit. Oh, diam-diam. Samarkan dengan alasan mendirikan masjid. Ini referensinya ada di Dharma Gandul juga, di bagian musyawaratan para wali menyusun rencana menyerang Majapahit. Saya bacakan saja ya dulu yang bahasa Indonesianya, karena sejauhnya nggak ngerti, ya. Hancurkan kerajaan Majapahit. Ini sekali loh, ya. Dengan cara halus, dengan cara diam-diam, menyusup dan menyamar. Ya, jangan sampai ketahuan. Menyusup dan seluruh pasukanmu dan seluruh para sunan beserta seluruh adipati yang telah Islam gaib agama Islam. Ini nomor 13, ya. Ya, hanya 2 nomor yang saya akan bacakan. Pamarkan dengan alasan mendirikan masjid. Jika telah berkumpul, saya yang akan menjelaskan kepada semua sunan dan juga
yang telah berganti agama syariat, maksudnya agama Islam, pasti akan mengerti apa kata saya. Semua Sunan menjawab bahasa Adipati Bintoro. Jadi ada yang takut juga. Saya takut menyerang Majapahit. Pertanyaannya apa, Bos? Bos, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Jadi kan tadi bicara paradigma. Kita nggak usah berlama-lama. Maksudnya, ini Pertanyaannya sebenarnya apa? agama Islam itu sudah pernah dipakai di Indonesia di zaman Raja Pertanyaannya apa? Majapahit. Dan itu tidak cocok. Pertanyaannya apa? Pak, pertanyaannya apa? Ya, Pak pertanyaannya Sabto, berdasarkan Raja Majapahit, bukan paradigma yang dia pahami terhadap agama Islam, itu agama Islam Pertanyaannya. tidak cocok di Indonesia. Dia Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Bos. Pertanyaan. Apa pertanyaannya? Jangan melebarlah. Oke lah. Daripada nanti apa kita lanjut ini banyak pertanyaan. Jadi begini. Ya itu kan bicara sejarah ya. Coba kita waspadai ya. Sriwijaya berjaya di abad ke-7. Ya, sampai abad ke-7. Tapi Mojopahit berjaya di abad ke-14. 7 tahun. Ya, 7 abad lah. Nah, kita sekarang di abad 21, kelipatan 7. Ini yang perlu kita waspadai. Tapi Sriwijaya hancur kenapa? Karena ada pengkhianatan dari dalam. Sriwijaya itu Buddha loh ya. Masuk Hindu. Nah, di kerajaan Mojopahit, ya karena dia memegang apa ya, Indonesia ini ada karena Mojopahit loh ya. Pancasila ini kan dari Mojopahit. Ya. Masalah agama, saya katakan, memang tidak bisa negara ini diatur oleh satu agama. Tidak agama apapun ya, kalau mengatur Indonesia ini nggak bisa. Tidak satu agama apapun dia mengatur Indonesia nggak bisa. Makanya harus diikat dengan Pancasila sebagai alat pemersatu, sebagai the way of life, sebagai strategic vision, sebagai filsafat, sebagai grand norm, sebagai grand sela. Loh, ini Pancasila jangan bilang hanya tidak. Sebagai sumber pengambil keputusan. Saya di buku itu banyak. Orang bilang, oh ini Pak Taufik coba jelaskan. Ya, ada nggak yang menjelaskan Pancasila itu sebagai pusat kekuatan? Strategik bangsa Indonesia. Sebagai strategic vision. Sebagai sumber pengambilan keputusan. Di buku saya jelaskan. Tapi nanti saya akan bikin ringkasan eksekutif aja lah. Orang malas. Saya mendesain aja, coba lihat PowerPoint ini. Supaya orang mudah untuk membacanya. Ya, karena saya lulusan sekolah guru militer, itu di Inggris. Setahun saya sekolah guru, bukan di Indonesia ini nggak ada sekolah guru sampai 1 tahun. Sekolah guru militer situ ditanamkan. Jika anggota Anda gagal belajar, berarti kamu gagal mengajar. Bagaimana mungkin anak buah Anda melakukan yang benar kalau Anda mengajarkan yang salah? Nah itu, kita diajarkan Pancasila itu tadi, yang kata Pak Teddy tadi. Karena dia profesor, embel-embel, enggak, sini diskusi, panggil dia sama saya diskusi ini kalau bisa. Umur saya lebih tua. Jadi kalau tadi Pak Sabdo Palon hanya menyatakan sejarah, memang hancurnya Majapahit karena dia terlalu terbuka. Ya. Disitulah munculnya Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda, tapi kita tetap satu. Karena apa? Bahwa kerajaan Sriwijaya hancurnya dari siapa? Coba baca sejarah. Masuknya Hindu, hancurlah di sana Buddha kan. Tetapi di Mojopahit dipersatukan dan dia menampung segala agama. Makanya tadi yang mengkhianat konstitusi Mojopahit siapa? Anaknya sendiri kan. Si Raden Patah itu. Tapi oke lah, kita bicara itu cuman kita harus tahu mengapa. Jadi ada kaitan juga dengan pelajaran ini. Tidak satu agama, ya, walaupun dia mayoritas bisa mempersatukan Indonesia. Nggak bisa. Harusnya Indonesia ini menjadi benchmarking, menjadi ikon bagi dunia. Beragam-ragam suku.
beragam-ragam budaya, agama yang paling banyak dan kepercayaan adalah di bumi Indonesia. Ya, beragam-ragam ras. Saya ras Batak sebelum Indonesia merdeka. Kami punya konstitusi sendiri, kami punya wilayah sendiri, kami punya adat istiadat sendiri, kami punya pakaian sendiri, kami punya tulisan sendiri, kami punya bahasa sendiri, kami berhak merdeka. Tetapi orang Batak itu toleran, walaupun mulutnya keras-keras. Masjid boleh berdiri, berdiri silakan, nggak ada. Tapi jangan katakan agama kami yang paling benar. Di mana Tuhan Anda benar? Tuhan kita nggak sama. Konsep ketuhanan Buddha, konsep ketuhanan saudara kita yang dari Hindu, konsep ketuhanan kita dari Konghucu, konsep ketuhanan dari aliran kepercayaan Protestan, punya konsep ketuhanan masing-masing, punya Tuhan masing-masing. Jangan dikira enggak, ya tanya aja. Makanya coba lihat paradigma saudara-saudara kita yang menganut ajaran Hindu umpamanya, beda sama ajaran Kristen. Tapi punya konsep ketuhanan. Di sana orang punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana juga ada rasa persatuan. Contoh Bali. Waduh. Persatuan mereka kuat. Kalau ketika dia pencalang-pencalang itu udah bicara. Jadi itulah hebatnya. Kita enggak. Ini mau saya sampaikan lah. Tapi itulah paradigma. Saya katakan paradigma. Tapi jangan paradigma kesukuan. Kan saya kemarin udah bicara juga. Paradigma etnistik sama paradigma nasional. Ya. Tapi paradigma etnistik harus merupakan bagian. Tidak boleh bertentangan dengan paradigma nasional. Kalau paradigma kesukuan ditarik lagi. Apa yang terjadi di Papua sekarang? Kemarin saya tanya sama adik-adik yang dari Papua. Kalian turunan Abraham atau bukan? Bingung kan kalau kita tarik ke sana standar patokannya. Sekarang saya tanya, kenapa orang Papua yang sekarang kalian rambutnya kulitnya hitam, rambutnya keriting? Nah sekarang saya bertanya, kalau di Afrika sana bukankah rambutnya keriting, kulitnya hitam, sama-sama pakai koteka? Loh, semua kita tidak, makanya dengarkan pengantar saya tadi, tidak ada penduduk asli Indonesia. Semuanya pendatang. Cari sejarahnya. Kalau kami punya sejarah. Kenapa sampai ke Pusuk Buit? Mana Raja Uti ini? Loh, ada sejarahnya, beranak pinak dan sebagainya. Dari mana mereka berimigran ke sana? Makanya orang Batak, Dayak, sama Toraja disebut suku Melayu tua. Karena kakek moyangnya hampir sama. Makanya budayanya hampir sama nggak? Lihat aja. Jadi itu makanya. Tapi tidak bisa kita memaksakan, oh kita yang berkuasa ini. Tidak. Makanya tadi konsep pembentukan bangsa, negara bangsa, nation making di Asia Pasifik setelah pasca Perang Dunia Kedua. Loh kalau kita bilang, wah Indonesia menjajah Papua, loh Australia nggak menjajah aborigin? Emangnya ada orang Australia? Tidak. Mereka dibuang dulu dari Inggris sana kan? Ditaruh jadi penjara sana, tapi lama-lama berkembang. Lain sama orang New Zealand. Saya sudah ke Australia, saya sudah ke New Zealand. Berbeda karakternya. Nah, karena karakter orang New Zealand, mereka orang-orang yang baik-baik datang ke sana, bukan orang-orang yang dihukum. Mohon maaf ya, kalau kita pelajari sejarah, ya. Ini, jadi kenapa? Makanya saya melihat abad ke-7 jaya-jayanya apa? Jaya-jayanya Sriwijaya hancur. Abad ke-14 jaya-jayanya Mojopahit hancur. Ini kita masuk ke abad 21. Nggak tahu nanti apa yang terjadi. Ini peranggapan ya. Kalau saya boleh berperanggapan, boleh. Tapi belum menjadi fakta. Ketika peranggapan saya menjadi fakta, oh peranggapan saya benar. Kalau peranggapan saya tidak menjadi fakta, oh peranggapan saya salah. Namanya asumsi. Boleh nggak berasumsi? Boleh dong. Kalau tidak, kenapa ada kata asumsi? Oke ya, Pak Sabdo Palon ya sedikit tidak menyimpang lah. Tetapi beliau bicara sejarah. Nanti kita bicarakan bagaimana Sriwijaya hancur, bagaimana Mojopahit hancur, dan bagaimana Indonesia hancur nantinya.
ya kan? Oke, lanjut. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.